Sahabat RHK yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini, Rabu 21 Oktober tahun 2020. Terdapat dalam kitab Rut pasal 4, ayat 7 dan ayat 8. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, "Engkau saja yang membelinya," dan ditanggalkannyalah kasutnya. Renungan harian keluarga kita hari ini diberi tema penebus yang hidup. Pada umumnya, penebusan dilakukan dalam dunia ekonomi untuk menggambarkan pembelian kembali barang yang digadai atau diagunkan sebagai jaminan. Dalam kepercayaan Kristen, penebusan Tuhan Allah dalam sejarah hidup orang percaya telah dialami sejak semula pada peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Hidup sebagai budak di tanah Mesir akhirnya beroleh kemenangan dan menikmati kehidupan yang penuh berkat di tanah Kanaan. Sampai akhirnya, sejak kejatuhan manusia dalam dosa di Taman Eden, maka puncak penebusan itu terjadi di Bukit Tengkorak. Kematiannya menghidupkan kita, penebusannya memenangkan kita. Bacaan hari ini menceritakan tentang adat penebusan orang Israel. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada orang yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Ayat 7. Ketaatan pada tradisi penebusan ditunjukkan oleh Boas dengan menunjukkan solidaritas dan tanggung jawab. Sebagai umat Tuhan yang hidup di zaman sekarang ini, marilah kita hidup memuliakan Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam hal penebusan, hanya Yesus satu-satunya yang telah memberi teladan tentang penebusan yang sempurna. Dirinya telah diserahkan menjadi penebus yang hidup bagi kita. Tadinya kita ada dalam kuasa maut. Dengan kematian dan kebangkitannya, kita beroleh hidup. Kita pun memiliki tanggung jawab untuk menolong sesama. Banyak orang yang mampu, tapi sedikit orang yang mau untuk menolong orang lain. Seperti halnya jemaat di Makedonia, yang diangkat oleh Rasul Paulus menjadi teladan dalam hal menjadi berkat bagi jemaat yang lain, meski mereka berada dalam kekurangan finansial. Praktek kasih kepada semua orang, bersedia mengampuni, dan hidup berdamai dengan orang lain, bahkan rela menolong orang yang lemah, adalah karakter Kristus yang harus kita lakukan. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, tuntunlah kami selalu untuk hidup dalam kasih sebagai tanda syukur kami atas karya penebusan-Mu. Amin.